si paling perdana. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah dan hampir menyentuh level psikologis 17.000 pada Senin 7 April 2025. Pada pukul 9.13 waktu Indonesia bagian Barat, rupiah berada di level 16.920,5 per dolar AS, turun 1,61% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sentimen risk off yang kuat di pasar global dipicu oleh kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang tidak akan ditunda menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Presiden Trump menegaskan kesepakatan dagang hanya akan terjadi jika defisit perdagangan Amerika Serikat teratasi, meningkatkan ketegangan perang dagang. Meskipun beberapa mata uang utama seperti yuan, yen, euro, dan pound sterling menguat terhadap dolar Amerika Serikat, tekanan terhadap rupiah tetap lebih besar. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera bagi kita semua sahabat DMP. Ini adalah DMP in the Morning edisi Selasa 8 April 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali dan berikut fokus utama kami pada pagi hari ini. Aksi mogok kerja 4 hari bikin PT Yihong rugi besar, 1.126 karyawan di PHK. Bursa Efek Indonesia klarifikasi penurunan IHSG 11% pada libur Lebaran. Pelita Jaya telan kekalahan perdana di BCL Asia 2025, tak berdaya lawan wakil Taiwan. Monsinyur Petrus Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, meninggal dunia pada Jumat 4 April 2025 pukul 6.20 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan pada usia 78 tahun. Almarhum Monsinyur Petrus Turang yang lahir di Sulawesi Utara pada 23 Februari 1947 menjabat sebagai Uskup Agung Kupang sejak 10 Oktober 1997 hingga 9 Maret 2024. Sebelum menjadi Uskup Agung Kupang, beliau menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif PSE KWI dan ditabiskan sebagai Uskup Koajotur Keuskupan Agung Kupang pada 27 Juli 1997. Jenazah Monsinyur Petrus Turang akan diberangkatkan ke Kupang pada Sabtu 5 April 2025 dan disemayamkan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang. Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang, Reverendus Dominus Crispinus Saku menghimbau umat untuk berdoa dan menyambut kedatangan jenazah di Kupang. Umat diimbau untuk berdoa dan menyambut jenazah Monsinyur Petrus Turang dengan berdiri di sepanjang jalan dari bandara menuju jembatan Liliba pada saat kedatangan jenazah di Kupang. Murdaya Widya Wimartapo, pengusaha ternama dan pemilik Pondok Indah Mall melalui PT Metropolitan Kencana telah meninggal dunia pada Senin 7 April 2025. Pengumuman duka cita disampaikan oleh perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi, di mana Budayapo juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP Walubi. Almarhum yang lahir di Blitar pada 12 Januari 1946 merupakan seorang konglomerat dengan kekayaan mencapai 1,1 miliar US dollar atau sekitar 16,47 triliun rupiah dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan periode 2004 hingga 2009. Murdayapo, suami dari Siti Hartati Murdaya, merupakan pendiri Sentra Cipta Murdaya Group yang bergerak di bidang investasi perkebunan kelapa sawit, produsen kayu lapis, teknik dan IT, serta dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 11,46% atau 742,01 poin pada Senin 7 April 2025 yang mencapai level 5.730,34 pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat. Namun Bursa Efek Indonesia memberikan klarifikasi bahwa penurunan tersebut terjadi saat bursa sedang libur Lebaran dan belum terdapat aktivitas perdagangan. Bursa Efek Indonesia menegaskan bahwa pasar modal baru akan beroperasi kembali pada Selasa 8 April 2025 setelah libur panjang. Penurunan IHSG yang signifikan tersebut merupakan hasil dari proses pengujian internal sistem yang dilakukan secara rutin oleh BII untuk memastikan kelancaran perdagangan setelah libur panjang.
Manajemen Bursa Efek Indonesia meminta investor dan pelaku pasar modal untuk mengabaikan informasi terkait data pengujian tersebut karena data tersebut bukan merupakan data perdagangan real. Dengan demikian, data penurunan IISG sebesar 11,46% tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya dan hanya merupakan hasil dari proses pengujian sistem internal Bursa Efek Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa kebijakan tarif impor timbal balik Amerika Serikat sebesar 32% terhadap produk Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam jangka pendek. Namun Prabowo menegaskan keyakinan Indonesia untuk tetap kuat dan bangkit menghadapi tantangan ini dengan menekankan kepercayaan diri dan kekuatan bangsa Indonesia. Ia menjelaskan bahwa setiap pemimpin negara termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprioritaskan kepentingan rakyatnya masing-masing, sehingga Indonesia tak perlu khawatir berlebihan. Pemerintah Indonesia akan tetap tenang dan memprioritaskan jalur diplomasi dan perundingan dengan Amerika Serikat untuk mencapai hubungan yang adil dan setara, sembari menghormati keputusan Amerika Serikat. Meskipun beberapa komoditas dikecualikan dari tarif tersebut, pemerintah Indonesia tetap bersiap menghadapi potensi dampak negatif dan akan berupaya mencari pasar alternatif serta melakukan negosiasi intensif dengan pemerintah Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa percepatan pembahasan RUU TNI dilatar belakangi oleh ketidakefektifan aturan pensiun yang menyebabkan pergantian Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat hampir setiap tahun sehingga menghambat efektivitas kepemimpinan. Intinya RUU TNI bertujuan untuk memperpanjang masa pensiun beberapa perwira tinggi TNI dan Prabowo menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengembalikan fungsi ABRI, menyatakan bahwa hal tersebut tidak masuk akal dan tidak ada rencana TNI untuk keluar dari jalur politik. Prabowo menjelaskan bahwa dui fungsi ABRI di masa lalu terjadi karena situasi darurat dan kebutuhan untuk menghadapi pemberontakan, kondisi yang berbeda jauh dengan situasi Indonesia saat ini. Ia menekankan bahwa semua prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil akan pensiun dini, kecuali beberapa jabatan yang diizinkan oleh undang-undang karena alasan tugas tertentu, sehingga RUU TNI ini dianggapnya tidak menjadi masalah yang besar. Aksi mogok kerja selama 4 hari yang dilakukan oleh pekerja PT Yihong Novatek Indonesia di Cirebon, Jawa Barat telah mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan dan berujung pada PHK terhadap 1.126 karyawan. Mogok kerja tersebut dipicu oleh dua tuntutan utama para pekerja, yaitu pengangkatan 3 mantan karyawan menjadi karyawan tetap dan perubahan status pekerja perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pegawai tetap. Pihak manajemen PT Yihong beralasan bahwa ketiga karyawan yang diberhentikan tersebut kontrak kerjanya telah habis dan tidak memenuhi evaluasi kinerja sehingga tidak diperpanjang. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, Firman Desa, menyatakan bahwa mogok kerja tersebut berdampak serius terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Akibat PHK massal ini, pabrik alas kaki PT Yihong Novatek Indonesia terpaksa menghentikan operasionalnya sementara waktu, menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi para pekerja yang terkena PHK dan juga bagi perekonomian lokal Cirebon. Gereja Toraja di Toraja Utara, Sulawesi Selatan akan melanjutkan pembangunan Elim Square, sebuah pusat pembelajaran atau mall yang direncanakan akan menjadi yang pertama di daerah Toraja. Pembangunan Elim Square akan berlokasi di lahan milik Gereja Toraja di Rantepao, tepat di depan Rumah Sakit Elim Rantepao yang sebelumnya digunakan sebagai lahan parkir. Desain awal Elim Square yang beredar di media sosial menampilkan bangunan 4 lantai berwarna klaim coklat dengan 2 jalur parkir bawah tanah, meskipun desain finalnya akan diumumkan kemudian oleh pihak Gereja Toraja. Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pendeta Alfred Anggui, telah membenarkan rencana pembangunan ini dan menyatakan bahwa gambar yang beredar di media sosial masih berupa konsep awal. Pembangunan Elim Square dijadwalkan akan dilanjutkan pada tahun 2025, menandai sebuah langkah signifikan dalam perkembangan infrastruktur dan perekonomian di wilayah Toraja. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalami kekalahan pertamanya di Basketball Champions League Asia 2025 setelah dikalahkan oleh Tahuan Paikuan Pilot dari Taiwan dengan skor 64-88. Pertandingan yang berlangsung di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta disaksikan oleh 2.000 penonton, jumlah terbanyak yang hadir di pertandingan BCL Asia musim ini. Meskipun sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 10 poin di awal kuarter ketiga, Pelita Jaya gagal mempertahankan momentum karena ketajaman tembakan 3 angka oleh Brown dari Tahuan Pilots.
Brown menjadi pemain kunci kemenangan Pilots dengan mencetak 24 poin, termasuk 5 tembakan 3 angka dari 7 percobaan, dan juga berkontribusi dengan 8 rebound dan 4 assist. Perbedaan signifikan terlihat pada akurasi tembakan 3 angka, di mana Pilot memiliki efisiensi 40,7% atau 11 dari 27 percobaan, sementara Pelita Jaya hanya 16,1% atau 5 dari 31 percobaan. Pelita Jaya masih memiliki kesempatan untuk lolos dari fase grup dan akan menghadapi NS Matrix Dares pada 8 April 2025. Berharap dapat membalikan keadaan setelah kekalahan ini. Terima kasih sahabat DMP, Anda telah mendengarkan DMP in the Morning edisi 8 April 2025. Dengarkan selalu podcast DMP Integrated News dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga ke kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Guzali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.